Selamat pagi anak ibu. Sebelum ibu masuk ke materi matematika kita, nah ini ibu sedikit membahas tentang soal tambahan ibu kemarin ya. Nah soal ibu kemarin adalah bagaimana cara kalian membedakan soal cerita perkalian dan pembagian. Nah biasanya banyak anak-anak ibu ini sulit untuk memahami soal cerita. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal cerita itu, yaitu kalian pahami dulu soalnya anakku. Soalnya itu mengarah kemana. Nah kalau misalnya, nah di sini kan dia tentang soal cerita perkalian pembagian. Nah apakah ini hanya khusus untuk bilangan pecahan Bu? Tidak. Jadi kalau nanti pun ada bilangan desimal atau bilangan asli, nah itu juga tetap sama anakku, bentuknya itu harus ada kata kuncinya yang ada ibu tuliskan di sini. Nah itu biasanya mengarah kemana dia, perkalian kah atau pembagian. Nah perhatikan ibu yang pertama ya. Untuk perkalian, biasanya untuk perkalian ini dia menanyakan luas. Nah luas di sini nakku biasanya hanya untuk persegi panjang saja. Kenapa persegi panjang saja Bu? Kenapa enggak luas yang lain? Biasanya kalau yang luas lain itu lebih mengarah ke soal cerita bangun datar ya. Sedangkan kalau untuk perkalian ini biasanya dia hanya menanyakan memberitahu panjang dan lebarnya, maka kita cari luasnya dengan cara mengkalikannya ya nakku. Itu merupakan luas dari persegi panjang. Nah kalau yang lainnya itu biasanya itu mengarah ke soal cerita ke bangun datar ya nakku. Udah. Yang kedua itu membeli secara berkelipatan. Nah maksudnya seperti apa nih Bu, membeli secara berkelipatan? Misalnya gini ya, ibu membeli 2 karung jeruk misalnya. Nah 1 karung jeruk itu terdapat 10 jeruk. Jadi 2 karung jeruk itu berapa buah? Nah itu kan membeli secara berkelipatan, berarti 2 karung jeruk itu dikalikan banyaknya isi nakku, berarti total 2 karung jeruk itu sebanyak 2 dikali 10. Nah makanya soal tersebut masuklah ke perkalian. Nah itu ibu buat tadi bilangan asli anakku. Nah itu bisa aja kita ganti dengan bilangan pecahan dengan cara menggantikannya saja ya. Oke, masuk yang ketiga, melakukan secara berkali-kali. Nah maksudnya melakukan secara berkali-kali ini seperti apa Bu? Misalnya Doni mengitari lapangan sebanyak 3 kali putaran. Nah itu kan dia melakukannya berkali-kali nakku, lebih dari 1, yaitu 3 putaran. Nah sekali putaran itu dia panjangnya 5/1/2. Berapa total jarak yang ditempuh Doni? Nah berarti 5/1/2 dikali 3 putaran, makanya dia masuk ke bentuk perkalian. Jadi ini yang kalian ingat ya anakku, biasanya kalau dia menanyakan luas, membeli secara berkelipatan, atau melakukan secara berkali-kali. Nah kalau untuk pembagian ini biasanya dia itu membagi sesuatu secara adil. Nah maksudnya itu seperti apa Bu? Misalnya gini ya, ibu memiliki banyaknya pulpen sebanyak 56 buah. Udah, ibu akan memberi pulpen-pulpen ini ke 4 orang anak. Nah maka setiap anak mendapatkan berapa banyak pulpen. Nah itu dibagi secara adil nakku, berarti 56 dibagi ke 4 anak, berarti jawabannya adalah 14 ya. Udah. Yang kedua adalah memiliki persediaan lalu menggunakannya secara rutin dan berkala. Nah maksudnya di sini seperti apa Bu? Misalnya gini, sama kayak tadi. Nah ini dia memiliki persediaan, misalnya gulanya sebanyak 20 kg. Nah setiap bulan dia itu menggunakannya sebanyak 1,5 kg. Nah itu berarti kan nakku, berapa lama waktu gula itu habis? Berarti kan dia dibagi ya, berarti 20 dibagi 1/2 ya. Nah itulah untuk yang kedua. Yang ketiga, berapa kali untuk mendapatkan hasil? Nah hasilnya hasil berapa? Misalnya gini, nah ini sama saja seperti membagikan sesuatu secara adil. Nah tapi di sini nakku, soal cerita ini berhubungan dengan permainan kata. Jadi kalian harus pahami dulu soal ini mengarah kemana ya.
Nah, kalau dia berapa kali untuk mendapatkan hasil, misalnya dia memanen sesuatu nakku. Nah, biasanya dia sekali panen itu dia menabung, udah sekali panen itu dia menabung. Nah, dia itu melakukan secara rutin, misalnya selama dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, dia melakukan penabungan itu selama 12 bulan. Nah, untuk mendapatkan hasil 6 juta, berapa banyak yang harus dikumpulkannya selama 1 bulan? Berarti itu kan 6 juta dibagi 12 ya. Nah, itu berapa dia? Itu sekitar 500 ribu. Nah, itulah dia nakku ya. Untuk pembagian. Nah, ini Ibu kasih yang lain, yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan sama, kalau dia penjumlahan biasa ada kata untuk mendapatkan, ditambah, membeli, disambung, atau jumlah total. Biasanya ada kata ini itu mengarahkan ke bentuk soal cita dalam bentuk penjumlahannya. Untuk pengurangan itu biasanya diberikan, dikurang, atau dijual atau menjual ya nakku, dimakan atau sisanya. Nah, biasanya bentuk soal pengurangan. Jadi di sini Ibu tekankan lagi, kalian harus membacanya dulu terlebih dahulu untuk soal cerita ini. Pahami soal ini mengarah kemana ya. Biasanya kalau soal cerita ini jarang nakku untuk bilang berganda ya. Biasanya nih dalam bentuk soal uraian ya. Jadi kalian pahami dulu soal ini mengarah kemana. Jika sudah yakin, baru lalu kalian lakukan pengerjaan soal tersebut. Jadi harus kalian pahami ya. Nah, inilah jawaban dari tugas tambahan Ibu kemarin ya. Jadi kalian udah paham ya nakku. Jadi soal ini atau bentuk soal cerita ini tidak hanya berlaku untuk bilangan pecahan saja, tetapi juga berlaku untuk bilangan desimal atau bilangan asli. Nah, cukup sekian dari Ibu. Nanti Ibu kasih materi kita yang mengenai bilangan desimal ya. Biasanya itu dalam bentuk ada koma-koma ya. Nah, silahkan dengarkan materi Ibu selanjutnya. Oke, selamat belajar.